Baik, perkenalkan nama saya Ana Agung Dewira Pratama Yasa dengan NIM Tarik 009. Di sini saya akan melakukan cell hacking atau penjahitan luka. Untuk luka yang dapat dijahit atau dihacking di sini adalah yang pertama, luka yang bersih, yang kedua, luka tanpa kontaminasi, yang ketiga, luka bukan karena gigitan hewan seperti anjing, kucing, dan lain sebagainya, dan yang keempat, tapi antar luka bisa disatukan. Baik Ibu, selamat pagi. Perkenalkan saya Dr. Wira, dokter yang bertugas di klinik hari ini. Dengan Ibu siapa saya bicara? Baik, Ibu Tia. Ibu Tia umurnya berapa Ibu? 40 tahun. Pekerjaannya sebagai apa Bu? Baik, PNS Ibu ya. Ibu di sini datang kemari karena apa Bu? Apa ada yang bisa saya bantu? Baik, ada luka. Lukanya di bagian mana Ibu? Baik, di bagian paha kiri ya Bu. Nah, itu sudah dari kapan Ibu lukanya? Baik, sudah dari sejam yang lalu. Kalau boleh tahu lukanya karena apa Ibu? Itu Ibu? Baik, karena sayatan pisau ya Bu. Baik. Selanjutnya sini apakah Ibu sudah melakukan tindakan tata laksana mungkin Bu seperti menggunakan betadine atau mencuci luka? Baik, belum ada Ibu ya. Baik Ibu, menanggapi dari keluhan yang Ibu rasakan, di sini saya akan melakukan tindakan hacking atau penjahitan luka terhadap luka Ibu, di mana sebelumnya saya akan mempertimbangkan apakah luka Ibu perlu dilakukan debridement atau pencucian luka atau tidak. Nah, di mana untuk prosedur dari tindakan hacking ini sendiri adalah dengan menggunakan benang dan juga jarum, serta adapun nanti mungkin ada rasa nyeri ya Bu ya, ataupun infeksi nantinya, namun Ibu tenang saja. Untuk nyeri nanti saya akan mengaplikasikan dari obat-obatan anti nyeri yaitu lidocaine agar mengurangi rasa nyeri Ibu. Kemudian untuk infeksi nanti kemungkinan akan kecil ya Bu ya terjadi infeksi, karena di sini dalam proses atau prosedur dari tindakan hacking mulai dari alat dan bahan, sini saya sudah melakukan tindakan aseptik sehingga dapat memperkecil dari risiko infeksi. Dari sini ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan Ibu? Baik, jika tidak ada, apakah Ibu bersedia untuk dilakukan tindakan hacking? Baik. Baik, kalau begitu Ibu silakan berbaring di bed. Saya akan persiapkan alat terlebih dahulu dan juga mencuci tangan ya Bu. Baik, sini saya sudah mempersiapkan alat dan juga bahan untuk hacking. Di sini saya membaginya menjadi dua, yaitu steril dan juga non steril. Untuk steril, sini ada duk steril, kemudian ada benang ukuran 3/0 dan juga jarumnya. Kemudian sini ada spike, kemudian ada pinset anatomis, pinset bergerigi halus, gunting benang, gunting jaringan, dan juga needle holder. Selanjutnya di sini juga ada wadah steril yang digunakan untuk menaruh peralatan yang akan digunakan kembali. Kemudian ada nierbekan. Kemudian untuk alat yang non steril, sini ada lidocaine untuk anti nyeri, kemudian ada Hipavik, kemudian ada Sufratul, lalu ada kasa kering steril, kemudian ada NaCl atau salin, kemudian ada povidone iodine. Lalu untuk APD, sini saya sudah menyediakan dari handscoon dan juga apron, serta ada hand sanitizer untuk mencuci tangan. Baik, di sini saya akan membuka dari ampul lidocaine terlebih dahulu. Untuk sebagian nanti saya akan menyuntikkan dari analgesik. Kita buka dulu ampulnya. Sebelumnya kita pastikan cairannya turun semuanya. Baik, setelah sudah turun semuanya, kita buka ampulnya. Nah, selanjutnya ampul kita posisikan berdiri seperti ini. Kemudian kemudian kepala ampul kita buang ke tempat sampah. Baik, selanjutnya kita akan mencuci tangan dan juga menggunakan APD. Ini yang pertama saya akan menggunakan apron terlebih dahulu.
Kemudian setelah kita menggunakan apron, sini mempersiapkan dari sarung tangan sterilnya. Baik, lanjutkan dengan pencucian tangan. Baik, cuci tangan menggunakan metode 6 langkah. Kemudian kita menggunakan hand squat setelah mencuci tangan. Baik, kita lanjutkan dengan mempersiapkan dari spike-nya. Baik, setelah kita sedot, sini kita keluarkan dari udara yang ada dalam spike. Baik, setelah semuanya keluar, sini kita masukkan kembali tutup spike. Baik, di sini yang pertama kita bisa melakukan sterilisasi dari medan operasi terlebih dahulu. Namun sebelumnya kita bisa melakukan debridement terhadap luka, karena di sini luka terkesan kotor. Nah, sini kita bisa mengambil dari kasa kering steril yang dicampur dengan povidone iodine. Selanjutnya, sini kita bisa mengaplikasikannya dari dalam keluar pada area luka. Baik, untuk prosedur ini bisa diulangi 2-3 kali. Selanjutnya, di sini kita bisa melakukan debridement terhadap jaringan nekrotik dengan menggunakan gunting debridement. Baik, setelah kita melakukan debridement, kita bisa membuang jaringan ke nirbeken. Selanjutnya kita taruh dari peralatan di nirbeken. Baik, setelah kita melakukan debridement, sini kita lanjutkan dengan sterilisasi dari medan operasi. Baik, dengan langkah yang sama, sini kita membersihkan luka dengan povidone iodine dari dalam keluar secara sirkuler, kemudian membuangnya ke nirbeken. Kemudian lanjutkan dengan pemasangan duk steril. Baik, setelah kita memasang dari duk steril, di sini kita bisa melakukan penyuntikan dari lidocaine. Nah, di mana sini saya sudah mempersiapkan dari lidocaine yang tadi telah kita siapkan. Nah, selanjutnya kita bisa menyuntikkan dari tepi luka. Nah, di sini karena keterbatasan alat, sini saya mengeluarkan dari isi spike-nya agar bisa dimasukkan ke dalam manekin. Baik, sini kita suntikkan dari tepi luka. Hingga jarum suntik menyentuh dari kulit. Selanjutnya kita bisa aspirasi terlebih dahulu untuk mengecek adanya pendarahan.
Selanjutnya, jika sudah aspirasi dan tidak ada pendarahan, sini kita bisa melakukan penyuntikan sambil dilakukan penarikan terhadap jarum suntik. Kemudian kita suntikkan lagi pada sisi tepi luka lainnya. Dengan langkah yang sama kita lakukan aspirasi. Kemudian kita lakukan penyuntikan. Lanjutkan ke tepi luka di bagian tengah. Baik, sini kita lakukan aspirasi kembali. Kemudian jika sudah tidak ada pendarahan, kita lakukan penyuntikan. Kita lanjutkan ke sisi berlawanan. Lakukan aspirasi kembali. Jika tidak ada pendarahan, kita lakukan penyuntikan. Baik, seharusnya untuk jarum suntik masuk seluruhnya ke dalam kulit. Namun karena keterbatasan alat, sini tidak bisa memasukkan dari seluruh jarum suntik. Kemudian kita masukkan kembali jarum suntik ke dalam tempat suntikan tadi dan membuangnya ke lidocaine. Baik, setelah kita menyuntikkan dari lidocaine dan juga kita menunggu selama beberapa menit, sini saya akan melakukan pengecekan dari efek anestesi lokal menggunakan pinset. Kita cek sini. Baik, apakah ada rasa nyeri, Bu? Tidak ada. Ada rasa nyeri, Bu? Tidak ada. Ada rasa nyeri, Bu? Tidak ada. Ada rasa nyeri, Bu? Baik. Sini karena pasien tidak merasakan ada rasa nyeri, kita bisa lanjutkan dengan teknik penjahitan. Baik, untuk penjahitan sini saya memerlukan dari pinset, kemudian needle holder. Lalu sini kita bisa mengambil dari benang. Baik, untuk pemegangan dari gunting itu sendiri, di sini untuk cara memegangnya adalah telunjuk untuk menggerakkan dari gunting, kemudian jari tengah untuk memfiksasi, kemudian ibu jari dan juga jari manis masuk ke dalam lubang dari gunting. Selanjutnya kita mengambil dari jarum dengan pinset, kemudian kita memasukkannya, kemudian kita memegang dari needle holder dan melakukan fiksasi dari jarum hingga berbunyi. Dan untuk jarum difiksasi di 2/3 depan dan 1/3 belakang. Baik, di sini kita tusukkan jarum dengan posisi tangan pronasi penuh, kemudian bahu aduksi dan juga siku bentuk sudut 90 derajat. Nah, kita tusukkan dari jarak 1 cm dengan tepi luka. Kemudian kita dorong dari jarum dengan posisi supinasi dari pergelangan tangan. Baik, setelah itu setelah jarum keluar dari tepi luka, kita jemput dengan needle holder. Selanjutnya kita tarik hingga menyisakan benang sekitar 3-4 cm. Kemudian kita posisikan jarum dan benang tetap berada di duk steril. Selanjutnya kita masukkan kembali jarum ke dalam tepi lagi satu, sisi berlawanannya. Kita masukkan dengan teknik yang sama.
Baik, kemudian selanjutnya di sini kita bisa melakukan teknik surgeon knot. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan teknik surgeon knot. Sebelumnya saya akan menaruh dari pinsetnya terlebih dahulu. Kemudian di sini kita bisa menggulung dari benang dengan needle holder. Kita gulung sebanyak 2 kali. Selanjutnya kita melakukan penarikan. Baik, kita lanjutkan dengan gulungan lagi sekali. Kemudian lagi sekali. Baik, selanjutnya kita bisa melakukan pemotongan dari simpul. Baik, sini kita yang pertama adalah dekatkan dulu dari simpulnya, ujung simpulnya. Kemudian jika sudah dekat, kita lakukan penguntingan dengan gunting benang. Kita posisikan seperti ini, kemudian kita miringkan sampai 45 derajat, kemudian kita gunting. Kita lanjutkan dengan sisi lagi satunya hingga luka tertutup dengan rata dengan melakukan penjahitan. Baik, kita lanjutkan dengan membuat simpul selanjutnya dengan langkah yang sama. Baik, sini kita sisakan 3-4 cm benang. Dan kita lanjutkan ke sisi yang berlawanan. Selanjutnya adalah membuat surgeon knot. Selanjutnya kita melakukan penguntingan terhadap simpul. Kita lanjutkan ke sisi selanjutnya. Kita lanjutkan dengan teknik surgeon knot. Kita taruh terlebih dahulu pinsetnya, kemudian kita lakukan penggulungan. Dengan melakukan gunting terhadap simpul.
dekatkan ujung dari simpul, kemudian kita lakukan penguntingan. Baik, kita lanjutkan kembali penjahitan luka. Kemudian kita di sini membuat simpul surgeon knot. Baik, selanjutnya kita melakukan penguntingan. Kita dekatkan ujung dari benang terlebih dahulu, kemudian kita miringkan gunting 45 derajat. Kemudian sebenang kita buang ke nirbekan. Baik, setelah kita selesai menjahit seluruh bagian luka, permukaan luka, sini kita bisa melakukan penilaian terhadap penjahitan. Sini untuk penjahitan bisa dilihat untuk tepi luka, sini menyatu antar tepi luka, dan juga di sini tidak ada jahitan yang terlalu ketat, sehingga kita bisa melakukan merapikan dari jahitan. Baik, setelah kita melakukan penjahitan, sini kita bisa melakukan penutupan dari luka. Nah, kita bisa lepas dulu duk sterilnya. Kemudian sini kita bisa melakukan pembersihan terlebih dahulu. Menggunakan salin. Kita bersihkan dari luar, dari dalam keluar secara sirkuler. Baik, untuk langkah ini bisa diulang sebanyak 2-3 kali. Ini kita keringkan dengan kasa kering steril. Kemudian kita buang ke nirbekan. Dilanjutkan dengan pemasangan dari sufratul. Kita anggap ini sebagai sufratul. Kemudian kita bisa memasang dari kasa kering steril. Kita anggap ini sebagai kasa kering steril. Kemudian menutupnya dengan hipaltik.
Baik, setelah dilakukan penutupan luka di sini untuk CSL Hecting, prosedur CSL Hecting telah selesai, dan selanjutnya kita bisa memberikan KIE terhadap pasien. Baik Ibu, di sini saya sudah melakukan penutupan terhadap luka Ibu setelah dilakukannya penjahitan terhadap luka, sehingga untuk jadwal kontrolnya nanti Ibu bisa datang kemari 3 hari kemudian Ibu, dan apabila ditemukan daerah rasa nyeri, kemerahan, kemudian keluarnya nanah ataupun pendarahan, Ibu bisa datang kemari kapanpun sehingga saya bisa melakukan tindakan tata laksana. Apakah ada yang ingin tanyakan atau disampaikan kembali, Bu? Baik, jika tidak ada, terima kasih atas kerjasamanya Ibu, semoga lekas sembuh.